Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Bu Nyai Nur Hasanah. Kepada Bu Nyai Nur Hasanah dipersilahkan. Beliau adalah koordinator bidang dakwah PAC Fatayat NU Kecamatan Sokaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk nopo? Lemes? Puasa? Berarti salamnya sekali lagi nggih. Yang menjawab salam dengan tegas hari ini, semoga puasanya tutup dan hutangnya lunas, rezekine lancar. Sergep bisa nih giliran didoain masalah duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witroh. Bahwasanya Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Berarti kurang satu, tadi baru dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim amma ba'd. Yang saya hormati para asyatidah, semoga selalu dirahmati Allah. Dan yang saya hormati pula kepada beliau Ketua PAC Fatayat, pimpinan anak cabang Kecamatan Sokaraja, Mbak Irawati, dan kepengurusannya. Dan yang tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat yang mewakili dari 7 ranting, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang sekarang lagi viral, film Aldebaran dan Mbak Andin. Biasanya yang ngefan itu mak-mak Fatayat. Nggih napa mboten? Oh, mboten Mbak Ira kok.
Oh, Mbak Ira boten nggih. Seperti itu. Dan semoga kita sahabat-sahabat Kecamatan Sokaraja semoga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat rahimakumullah, perkenalkan nggih, perkenalkan dulu. Dikira nanti kayak Mbak Ira ngundang dari mana ya gitu. Perkenalkan, saya itu alhamdulillah diamanai sama Mbak Ira menjadi koordinator bidang dakwah. Saya awal ini, pas pagi ini, dari bidang dakwah saya suruh menyampaikan, katanya suruh di depan. Nggak tahu ini nanti yang mau disampaikan itu apa. Pokok intinya saya mau menggugurkan amanah dari teman-teman bidang dakwah seperti itu. Semoga nanti yang saya sampaikan bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua, tambah istiqomah, tambah jemaahnya seperti itu. Terus fatayat yang ada di Kecamatan Sokaraja itu tambah maju dan tambah sukses. Amin Allahumma amin. Sahabat rahimakumullah, saya sekarang akan menyampaikan keutamaan tolabul ilmi nggih, untuk mencari ilmu. Biasanya tidak semua orang itu sergep golet ilmu. Biasanya seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah bersabda, Allah berfirman dan keceletot nggih. Allah berfirman, ya harus dijelaskan ini. Kalau bersabda itu ialah Rasulullah. Kalau Allah itu harus berfirman seperti itu nggih. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi intinya kalau kita semangat untuk tolabul ilmu, untuk mencari ilmu, Allah itu akan mengangkat derajat kita. Kalau Allah mengangkat derajat kita, jadi iman hati itu lebih tinggi. Contohnya, di bulan puasa ini, kalau bukan orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, males menuju ke masjid kauman. Karena apa? Yang pertama, ketika bulan puasa itu, apalagi ini jam-jam waktunya ngantuk. Jam ngantuk. Kalau bukan orang yang beriman, itu tidak akan woro-woro ke sini, seperti itu. Alhamdulillah, jadi sahabat yang hadir di sini ini termasuk manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah. Karena apa? Karena panjenengan menuju ke majelis taklim. Menuju ke majelis taklim. Dan yang kedua, Allah itu meninggikan derajatnya itu ialah kekuatan amanah. Jadi apabila Allah meninggikan derajat kita itu, satu tadi itu, satu itu tadi kekuatan hati, dan kedua itu kekuatan amanah. Tidak semua orang bisa amanah. Tidak semua orang itu bisa amanah. Contoh, ketika di fatayat aja. Di fatayat
sudah dilantik akhirnya pada melempem. Berarti itu amanah apa tidak? Tidak amanah. Jadi untuk mau menjadi orang yang amanah itu tergantung niat kita. Niat kita. Kalau kita sering menimba ilmu, sering hadir ke majelis ta'lim, insya Allah Allah akan meninggikan derajatnya. Seperti itu. Terus Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Bahwasanya mencari ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi dari ayunan habis lahir aja itu terus diadani nggih. Diadani. Berarti itu diajari untuk mengenal Allah. Itu yang pertama, dari ayunan. Terus yang ke liang lahat, orang meninggal pun masih ditalkini oleh Pak Kayyim. Jadi masih diajarin cara nanti ketika kita ditanyakan oleh malaikat. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Pak Kayyim mesti ngajarin seperti itu. Makanya itu yang menjadi Kayyim itu sasaran malaikat mungkar nakir. Lah dadakan Kayyim ngajarin kok. Seperti itu. Jadi malaikat mungkar nakir mesti mencari Pak Kayyim karena setiap orang meninggal mesti diajari sama Pak Kayyim. Nah, itu yang ke liang lahat. Terus hadis Rasulullah talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan. Jadi mencari ilmu itu bukan hukumnya sunnah, melainkan wajib. Wajib. Mencari ilmu itu wajib. Jadi jangan ketika kita tidak ngerti ilmu, terus jawabnya Gusti Allah tuli maha pemaaf. Bukan. Gusti Allah maha pemaaf itu ketika sahabat fatayat ini mencari ilmu, belajar ilmu, contohnya belajar Al-Quran, tapi masih gratal-gratul, berarti itu yang dimaksud dimaafkan oleh Allah. Seperti itu nggih. Kalau enggak ngaji, di rumah santai-santai, kok ngomong maturib Gusti Allah maha pengampun. Boten nggih. Sahabat rahimakumullah, sudah izinkah kalian ke sini kepada suaminya? Izin nggih? Izin nggih? Nggih. Suami itu ialah surga untuk istrinya. Nggih. Suami itu surga untuk istrinya, seperti itu. Jadi orang mencari ilmu, kalau istri itu harusnya yang mendidik itu suaminya. Tapi kalau suaminya tidak bisa, maka dititipkan ke orang ahlinya. Pamit sama suaminya yang benar biar mendapatkan ridho suami, ridho Allah. Jadi ridho suami itu ridho Allah. Sahabat rahimakumullah, berikut keutamaan menuntut ilmu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, dimudahkan menuju jalan surga. Jadi apabila orang menuntut ilmu, yang pertama itu menurut hadis, menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama itu ialah dimudahkan menuju jalan surga. Jadi hadisnya itu yang berbunyi, wa man salaka thariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi sahabat rahimakumullah, ini panjenengan paling ujung wetan itu yang jauh dari ranting mana nggih? Banjarsari, Banjaranyar. Berarti itu sudah dicatat sama malaikat untuk menuju surga, untuk dimudahkan menuju surga. Itu yang pertama. Apalagi kok jalan kaki, kalau orang dulu pada para aulia syuhada dulu itu kalau mencari ilmu itu jalan kaki. Jalan kaki. Kalau sekarang pakai motor aja masih males nggih. Males napa mboten? Nggih lah. Tuh. Berarti di sini ini masih ada yang mengikuti lampahnya aulia. Di sini masih ada. Contohnya itu sahabat Irawati, sahabat Ulfa itu masih jalan kaki. Masih jalan kaki tapi karena dekat. Bukan karena terus melampahi para aulia dulu, terus jalan jauh sampai kelaparan di jalan, bukan karena dekat. Contohnya di rumahnya Mbak Ira aja kelihatan dari sini itu. Seperti itu. Kalau naik motor tayamah kebangetan. Wong berapa menit kok naik motor seperti itu. Terus yang kedua itu ditinggikan derajatnya yang tadi ayatnya itu yang saya bacakan di atas tadi. Jadi yang kedua itu ketika orang menuntut ilmu maka Allah akan meninggikan derajatnya. Itu yang nomor kedua. Terus yang nomor ketiga, dicintai Rasulullah. Dan Rasulullah itu akan mendoakan kita yang menuntut ilmu. Jadi di sini ini saat ini Rasulullah itu akan mendoakan kalian semua. Karena apa? Kalian itu menuntut ilmu. Kesini niatnya menuntut ilmu apa? Cuma menggugurkan kewajiban menuntut ilmu. Kalau orang didoain sama Rasulullah, insya Allah itu akan mendapatkan syafaatnya. Wahai ayahanda, apakah benar ketika nanti dia di hari akhir manusia itu pada telanjang seperti itu? Itu putri Rasulullah bertanya seperti itu. Rasulullah menjawab, wahai anakku, iya. Ketika nanti di padang mahsyar pada telanjang. Akhirnya Siti Aisyah bertanya lagi, apakah tidak malu kok pada telanjang? Rasulullah menjawab, tidak akan malu. Karena apa? Sudah menanggung diri sendiri. Wis enggak punya malu. Wis kalau sekarang lah punya malu, baju sewek sedidik bae izin nggih. Tapi kalau besok itu tergantung amalnya masing-masing. Jadi tidak punya malu seperti itu. Maka dari itu kita itu harus mengikuti sunnah Rasul. Jangan cuma cinta Rasulullah, cintanya itu yang seperti apa? Kalau kita mempunyai mahabbah ke Rasulullah, bukan kita itu cuma di lisan saja. Bukan di lisan saja ketika ditanyakan cinta Rasulullah, cinta. Tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita pengen mendapatkan syafaatnya Rasulullah, berarti kita itu harus
mempunyai mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang pertama, harus sering membaca solawat. Nggih. Ada fatayat di sini yang sehari semalam itu membaca solawat itu sampai 3.000 cung. Yakin, nih anak tak nih duit. Saya wutok ya Mbak Mayati. Oh, tak kirain ada di sini yang sampai 3.000 membaca solawat. Tidak perlu solawat itu yang panjang-panjang. Pendek, yang penting ikhlas dan istiqomah. Seperti itu. Cukup solawat Jibril. Solawat Jibril itu pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Fatayat pimpinan anak cabang Sokaraja pinter-pinter maca solawatnya dan alias merdu. Sahabat rahimakumullah. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu paling utama. Jadi orang yang menuntut ilmu itu yang keempat itu paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Uthman bin Affan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi yang paling utama itu ialah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Contohnya ustadzah TPQ itu mengajarkan. Kalau yang sudah dewasa, kalau sudah diajarkan baru diajarin ke orang lain seperti itu. Al-Quran itu tidak cuma bisa dibaca di bidang makhrajnya saja, tapi harus pakai tajwid dan harus pakai gharib. Seperti itu nggih. Gharib itu bacaan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu jerek wong Banyumas itu nyeleneh. Yang tidak harusnya dibaca seperti itu tapi dibaca seperti ini. Kayak gitu. Contohnya di surat Hud, di situ bacaannya majrohe, kita baca majrehe. Seperti itu nggih, itu imalah. Jadi bacaannya roknya itu suruh dimiringkan seperti itu. Karena sahabat rahimakumullah, karena saya koordinator bidang dakwah di pimpinan anak cabang Sokaraja, nanti kalau boleh dari ketua, misalnya sebulan sekali kita mengadakan tadarus tapi yang bukan online seperti itu, yang bertatap wajah, ben mandang saya sing cantik manis. Kalau boleh, kalau diizinkan, biar pimpinan anak cabang itu, pimpinan anak cabang mempunyai kegiatan sebulan sekali tadarus Al-Quran tapi tidak online seperti itu. Karena apa? Bukan saya itu
menyepelekan. Insya Allah kalau pimpinan anak cabang Sokaraja itu orangnya sudah mahir-mahir di bidang Al-Quran. Seperti itu. Cuma saya itu mengajak, bukan mengajari, mengajak. Seperti itu. Mengajak untuk kita baca bersama dan ketika kita memang di rumah itu biasanya merasa benar sendiri, nggih? Benar. Aku kalau di rumah ngaji kok jan bener kabeh ya. Enggak nih ya, nih ketemu karo wong kae ya. Aku maca salah kabeh. Lah, wong nih nang omah enggane tanggane sing nyimak cecek ya apa enggane cek-cek arep matur salah. Salah ya nggih mboten lah. Nggih. Lah, ketika disimak pasti namanya manusia itu al-insanu makhallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau orang menganggap dirinya itu tidak pernah mempunyai salah, itu bukan saya ya yang ngomong ya. Jenengan sendiri loh yang ngomong sombong. Ya, jadi orang kalau bilang saya wis pinter ngaji, wis ora tahu salah. Aku tajwite tajwite wis bener, wis pokoke ngelotok kabeh, maning aku hafidho. Lah, maning. Wong sing manusia pilihan bae si duwe salah, maningan kita. Seperti itu nggih. Jadi insya Allah nanti ke depannya saya program pokok intinya kalau Oli izin ketuk palu saya gerakkan nanti sama teman-teman dari bidang dakwah seperti itu. Yang di samping saya ini bidang-bidang dakwah yang cantik-cantik jelita. Sahabat rahimakumullah. Dan yang kelima, yang kelima itu dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Jadi ketika orang lagi menuju ke majelis taklim seperti ini, seisi langit dan bumi itu mendoakan setiap langkahnya. Mendoakan setiap langkahnya. Satu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, semoga orang itu panjang umur, sehat, jasmani, rohani. Ketiga, mendapatkan rezeki yang halal, barokah. Bisa naik haji. Amin Allahumma amin. Ikan hiu aja itu mendoakan. Ikan hiu yang ada di lautan mendoakan kalian semua yang menuju ke majelis taklim. Jadi besok, minggu besok, kata Bu Ketua tadi, Mbak Irawati, besok enggak, misalnya ada yang mau hadir enggak apa-apa, berarti besok kudu hadir maning. Besok nggih. Bukan saya ini yang ngisi, mbok blenger, beda Ustadz. Yang ngisi besok bukan saya, beda Ustadz nggih. Jadi kita bisa menimba ilmu ke yang lain. Karena ilmu Allah itu kayak gini tok. Ngaji apa jisane nang fatayatan. Kae lho, belajar surat An-Nas maring bunur. Lho wong kadar surat An-Nas be. Kadar surat An-Nas, oh aku tawis apal kecepal gitu. Karo belajar itu doa sholat, lho wong kecilik bae wis belajar sholat kok kowe nggone siki wis gede bae belajar sholat. Namanya belajar itu tidak ada batasnya. Belajar itu tidak ada batasnya. Jadi kita saling mengingati. Kalau saya di Karangrau itu tidak menganggap saya itu Bu Guru atau Bu Ustadzah, teman. Jadi makanya saya itu biar tidak sungkan teman-teman sahabat yang ada di Karangrau, saya itu lewat senam dulu baru ngaji. Wis goyang langsung ngaji. Akhirnya kepenak dadine ora isin kalih kulo. Jadi gurune akhirnya
dianggap seperti sahabatnya sendiri. Seperti itu nggih. Dan yang keenam. Dan yang keenam itu ialah bahagia dunia akhirat. Rasulullah bersabda, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa orang yang mau bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa orang yang mau bahagia di akhirat, itu harus pakai ilmu. Dan yang mau berbahagia dua-duanya berarti itu harus pakai ilmu. Yang pertama saya tadi sahabat Irawati wis nawarin barang sengkon dicicipin. Itu kalau tidak menimba ilmu hasil kemarin yang pelatihan memasak apa bisa? Jajala kuartakon bisa ora? Boten nggih, wong aku bae ora bisa. Yakin. Saya enggak bisa karena apa? Saya tidak hadir. Karena sama sahabat Irawati hadirnya jare cicitok ora uli lebih gitu. Andaikan 10 kon hadir kabeh dan yakin pada pinter. Tapi saya acungi jempol. Kita senang dengan mempunyai pimpinan Mbak Ira. Karena apa? Tidak untuk ke akhirat saja, melainkan dunia akhirat. Seperti itu nggih. Pokoknya pelatihan yang di bidang ilmu di dunia itu banyak Mbak Ira. Contohnya kemarin pelatihan sampah. Terus pelatihan memasak. Pernah dulu itu pelatihan terapi pijat. Ada yang sukses apa belum sih? Mbok jajal sekali-kali saya dipijat maksudnya. Itu pokoknya pimpinan anak cabang Sokaraja luar biasa. Tapi tidak kita itu menganggap pengurusnya saja yang hebat, melainkan juga anggotanya yang luar biasa. Sekarang pengurusnya semangat, nih anggotanya ora semangat, dadi ora boten sergep banget gelin jawab boten. Sama aja, anggotanya semangat, nih pengurusnya melempem, sama aja tidak akan maju. Jadi dua-duanya harus berjalan bersama, seperti itu nggih. Terus dan yang kedua, berbahagia, barang siapa kepengen bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu akhirat itu banyak, nggih, banyak. Contohnya ketika sekarang itu ilmu sehari-hari saja. Ilmu sehari-hari saja itu harus memakai ilmu di bidang fikih. Kitab fikih. Cara mencuci baju seperti apa? Cara wudhu seperti apa? Cara sholat itu seperti apa? Jangan bilang kita itu kan orang ahli sunnah yang nganggone hadis Al-Quran. Lah kalau enggak diijma sama kiai ya orang mungkin dadi. Wong nang Al-Quran itu cuma wa aqimus shalah wa atus zakat. Dirikanlah sholat. Sholatnya itu yang gimana? Kan enggak dijelaskan. Dijelaskan di kitab fikih. Seperti itu nggih. Di Safinatun Najah ada. Seperti itu nggih. Jadi kalau ilmu sehari-hari itu di bidang fikih. Kalau ilmu di bidang Al-Quran itu ialah ilmu tajwid, hidayatus sibyan, seperti itu nggih. Dan ilmu sehari-hari juga pakai hadis, babul hadis, seperti itu. Jadi kita itu harus semangat, jangan lowong aku wis tayeng kok, apa-apa wis tayeng, seperti itu. Lebih baik lagi. Kalau mau menjadikan orang yang ditinggikan derajatnya sama Allah, itu harus semangat menimba ilmu. Karena orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda. Okay? Beda. Dari tidurnya orang berilmu lebih baik ibadahnya orang bodoh. Okay?
Itu tidurnya orang alim. Karena apa? Kalau orang alim tidur, wudhu dulu. Seperti itu. Okay? Terus wudhunya pun benar. Syarat wudhunya pun bisa. Seperti itu. Okay? Jadi kadang ada syarat wudhu dikumpul sama sunnah wudhu. Akhirnya ketemu nih akeh. Seperti itu. Padahal wudhu itu, syarat wudhu itu cuma ada 6. Nih dihitung-hitung karo sunnah ya ketemu nih akeh. Itu kalau enggak nimba ilmu ora bisa. Kalau kepengen ngerti masalah wudhu, masalah fikih, masalah najis mughallado, najis mutawaswito, itu kudu ngaji fikih, ngaji kepada ahlinya. Seperti itu nggih. Karena saya dulu di pondok memang cuma teorinya saja. Belum ke prakteknya, teori. Najis mughallado, najis mutawasito, najis mukhaffafah. Itu baru ke teori, bukan praktek. Ketika saya ada di Purwokerto, terus terjun di perumahan, alhamdulillahirabbil alamin, saya itu benar-benar melaksanakan praktek najis mughallado. Karena apa? Karena dicokot anjing, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong tadine teori terus ke praktek. Oh, jebule seperti ini. Jadi semua itu diambil hikmahnya. Ketang-ketang pertamane ya nangis, wong jenenge dicokot asu, masa enggane ora nangis. Nangis jerit-jerit, wis bubar ya wis. Berarti itu hikmah saya, biar saya itu praktek masalah najis mughallado. Kalau najis mukhaffafah, kalau sahabat-sahabat semua insya Allah sudah praktek nggih, karena najis mukhaffafah itu berhubungan dengan anak bayi, kan seperti itu nggih. Insya Allah ini karena putra-putrine wis banyak seperti itu, apalagi saya. Apalagi saya itu anaknya 3. Biar tahu, anak saya itu 3. Yang pertama cewek, yang nomor 2 cowok, yang nomor 3 cewek. Nah, itu kalau enggak nambah lagi. Apa enggak nih pantes ya kayak si nambah maning. Ya, seperti itu nggih. Jadi saya himbau kepada Fatayat pimpinan anak cabang Sokaraja, semangat-semangatlah untuk mencari ilmu. Biar apa? Supaya kita itu nanti bisa berkumpul di taman-taman jannah seperti kita kumpul di masjid kauman. Amin Allahumma amin. Ini untuk suksesnya mencari ilmu itu ada di nadom ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bibayani. Ingatlah wahai kawan, takkan kau dapat ilmu kecuali 6 syarat yang ada pada dirimu. Dekain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Cerdas, tabah dan sabar serta mempunyai bekal, patuh petunjuk guru serta zaman yang panjang. Jadi kunci untuk mencari ilmu itu ialah 1 harus cerdas. Nggih. Nek wong gila masa kon golet ilmu, ya ora mungkin oleh ilmu. Yang pertama itu harus cerdas. Dan yang kedua itu sabar. Karena memang ada sebuah kisah. Itu kisah Siti Hajar. Dulu itu
ketika dia itu caranya menimba ilmu. Cara sekarang ini nyantri. Ilmunya itu enggak masuk-masuk, lama tidak masuk-masuk. Akhirnya beliau putus asa pulang. Terus di pertengahan jalan beliau melihat batu yang kejatuhan air hujan lama-lama dekok. Akhirnya itu balik lagi ke pondok. Batu aja kena air dekok, apalagi hati kita. Makanya kalau mencari ilmu itu kudu sabar, jangan berputus asa. Dan ketiga itu mempunyai bekal. Contoh seperti ini. Karena kita itu bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah ketika mendapat wahyu dari Allah langsung celing, langsung hafal. Kalau kita harus pakai modal buku dan pensil. Suatu saat lupa jadi bisa dibuka di rumah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu harus patuh petunjuk guru. Harus sami'na wa ata'na kepada guru. Nih gurune matur merah berarti kita mengikuti merah. Hijau. Seperti itu nggih. Semoga kita sama-sama takdim kepada guru dan sama-sama semangat untuk di Banum NU ini. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Saya minta maaf apabila tutur kata saya kurang berkenan kepada sahabat-sahabat semua. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.